Bersama Pak RT seperti biasa, Mimin selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Seperti biasa, Mimin akan membahas Donghua dari Eternal Life. Bagi teman-teman yang belum menonton, boleh ditonton dulu episode sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di alam bawah. Kita diperlihatkan adanya seorang yang datang masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia berlutut dan melaporkan kepada seseorang yang ada di dalam sebuah cermin. Dia melaporkan mengenai konflik antara keluarga Dugu dan keluarga Situ sudah berakhir. Namun meski begitu tetap saja konflik ini tidak mungkin terlupakan. Karena kekuatan dari keluarga Dugu masih tetap eksis dan memungkinkan untuk muncul kembali ketika batu yang menyegel kekuatannya telah diaktifkan. Selain itu, seseorang di sana juga memperlihatkan sebuah benda yang katanya benda ini pemberian dari tuan muda keluarga Dugu. Mari beralih ke tempatnya Baitian. Terlihat dia bersama Yu'er sedang duel melakukan pelatihan. Di sampingnya ada beberapa rekannya juga yang kini melihat pertarungan tersebut. Tapi mereka masih pesimis dengan kekuatan Baitian apakah mampu untuk melawan Yu'er. Ternyata ketiganya ini sedang melakukan pertaruhan mengenai siapakah pemenang dari pertarungan ini. Terlihat pertarungan masih sangat imbang. Hingga akhirnya Yu'er dan Baitian pun adu jotos. Dan di sanalah kita pun diperlihatkan mengenai pertemuan Baitian dengan kakeknya. Yang dimana Baitian sangat tidak percaya dengan kekuatan kakeknya ini yang sangat kuat. Terlebih lagi dia juga kagum dengan kekuatan kakeknya yang sudah berada di ranah kaisar. Pada saat itu Baitian mempertanyakan mengenai kenapa kakeknya ini tidak mengajari dirinya. Yang ternyata untuk menguasai teknik keluarganya alias teknik Raja Ming, Baitian diharuskan terlebih dulu memasuki tingkatan ketiga dari seni bela diri. Yang mana untuk mempelajari teknik Raja Ming jelas tidak akan mudah, yang pasti memerlukan energi yang kuat. Di mana sang kakek menyebutkan pelatihan teknik Raja Ming dia akan memasukkannya sebagai ujian ketiga dari pelatihan Baitian. Itu karena ujian pertama Baitian adalah memasuki ranah keterampilan bela diri di tingkat ketiga. Di mana dengan memahami keterampilan bela diri di tingkat 3, maka dengan sendirinya Baitian akan memahami tentang ilmu bela diri. Di saat itulah Sin pun kembali ke pertarungan yang ternyata pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Yu'er. Di sela pelatihan mereka kemudian muncullah beberapa orang yang nampaknya kini sedang menuju pada tempat mereka. Ternyata mereka ini merupakan anak buah dari pria bejat kemarin yang sebelumnya bertemu dengan Baitian di warung nasi. Kedatangan mereka jelas saja ingin melakukan balas dendam atas tindakan Baitian di warung nasi. Di sana Baitian menyadari kalau mereka sudah kalah jumlah jika memang terjadi pertempuran. Jadinya Baitian meminta kepada semua temannya untuk segera pergi dari tempat ini. Namun si gendut menghentikannya. Semua anak buahnya mengepungnya. Tapi di sana Yu'er sama sekali tidak takut. Dia bersama semua temannya bahkan langsung bersiap untuk melakukan baku hantam. Namun pertarungan tidak terjadi itu karena di sana muncul seorang wanita yang datang menghentikan mereka. Dia adalah Wu Yin Pengsu dari keluarga Wu Yin Peng. Dia mengatakan tujuannya yang adalah ingin menyeimbangkan perselisihan antara kedua kelompok ini. Itu karena semua permasalahan menurutnya pasti bisa dibicarakan tanpa harus melakukan kekerasan. Yin Peng mengatakan dia bersedia untuk menjadi penengah penyelesaian masalah mereka. Pertama dari kelompok Baitian, seseorang di sana mengatakan masalah ini dimulai dari kelakuan pria gemuk di depan mereka yang telah melakukan tindakan memalukan saat di warung nasi. Kemudian Baitian menghentikan tindakannya dan inilah yang terjadi. Tapi dari pihak si gendut dia tetap menyangkalnya yang bahkan menganggap perkataan tersebut adalah kebohongan.
Lagi-lagi kelompok Baitian terus saja memprovokasinya hingga menyinggung si gendut. Membuat si gendut pun melepaskan salah satu anak buahnya yang langsung saja dia auto dikalahkan oleh Yin Peng. 女侠，你也小心！ Di sana si gendut dan juga pamannya nampaknya ketakutan dengan kekuatan Yin Peng. Namun Yin Peng pun menanyakan siapakah nama pemuda yang bertikai dengan si gendut ini. Dia pun menjawabnya kalau iya ini adalah Dugu Baitian dari keluarga Dugu. 可否请教尊姓大名？ 哦，我叫独孤拜天，姑娘请讲。 Sontak saja Yin Peng sangat terkejut ketika mendengar nama Dugu karena nama itu pernah disebutkan oleh gurunya. Langsung saja Yin Peng pun menghormatinya dan meminta Baitian menunjukkan kediamannya. Karena katanya kedatangan dirinya ke sini itu ingin pergi ke keluarga Dugu atas perintah dari gurunya. Tentu saja Baitian pun setuju, hanya saja mereka saat ini tengah dikepung oleh para pasukan musuh. 只是 暂且各自回去冷静，改日再做公断。 Yin Peng pun mengatakan jika mereka ini merupakan anggota keluarga dari teman lama gurunya. Yin Peng meminta agar si gendut dan semua orang mau menunggu dirinya yang mengobrol dulu dengan Baitian. Mendengar ini si gendut dan pamannya pun setuju. Namun setelah semuanya pergi, si gendut mengatakan kalau dirinya jelas tidak mungkin melepaskan mereka. 那就告辞了。 少主，就这么放过他们了？ Setelah itu Baitian dan Yin Peng kemudian pergi pada sebuah tempat di mana kita diperlihatkan guys adanya sebuah benda yang pas tadi di awal episode kita juga melihat benda yang sama di tangan kelompok kegelapan. Kita belum mengetahui ada hubungan apa antara wanita ini dengan praktisi yang ada di dalam cermin tadi ya. Yin Peng membicarakan mengenai pertarungan di ribuan tahun yang lalu, tepatnya dia menanyakan tentang di manakah keturunan keluarga Dugu yang sudah terkenal itu. Yang tentu saja dia bukanlah ingin menanyakan kisah keluarga Dugu, melainkan dia ingin membegal peninggalan keluarga Dugu yang adalah sebuah batu. Pada saat ini apa yang entah terjadi guys, Baitian seperti terkena sebuah aura yang dikeluarkan dari benda miliknya. Namun Baitian sama sekali tidaklah menceritakan asal-usul keluarga Dugu. Di sana Baitian sempat bingung dengan wanita ini yang menanyakan tentang keluarga Dugunya. Namun pembicaraan mereka harus terhenti dikala terdengar suara dari Yu'er dan yang lainnya yang kini telah melakukan pertarungan. 公子请看，坠子还挺好看的，还真是别致的很。不能轻易送人，还望公子见。 边远之地，还在打探独孤家。 Dan ternyata semua teman Baitian sedang dibantai oleh si gendut tadi. Jelas Baitian dan Yin Peng yang melihatnya mereka segera bergerak untuk melawan kelompok musuh. Alhasil salah satu teman Baitian ada yang terluka dan akhirnya tewas. Membuat ia pun menjadi marah dan langsung melawan semua musuh. 司徒甲不以风为生， 突然就杀了过来。 Alhasil Baitian pun menyuruh untuk menyelamatkan saudara-saudaranya terlebih dahulu dan dialah yang akan mengalihkan perhatiannya. Alhasil dia pun bertarung mati-matian dan juga mendapatkan pukulan yang membuat dia tersungkur. Selagi mereka menyelamatkan, saudara dari Baitian juga ada yang terbantai ya. Kematian dari saudaranya juga membuat Baitian sungguh marah besar dan ia juga mau diselamatkan oleh Yu'er. 你们这是要赶尽杀绝吗？ 拜天哥， 放了我兄弟！ Beruntungnya dia berhasil diselamatkan, tetapi tidak untuk Yu'er, dia pun langsung tertusuk tombak yang membuat dia langsung meninggal dunia. Kematiannya juga tepat di depan matanya Baitian, sehingga dia pun langsung bermimpi atau berandai-andai jika dia terus begini, maka Mingyu juga akan menjadi korban selanjutnya, yaitu kematian. Di mana dia tidak bisa melindungi apapun dan juga dia tidak sengaja melihat masa lalu dari leluhurnya. Dan itu adalah pembukaan segel, sehingga batu esensi tersebut itu langsung mengeluarkan segel dari dalam tubuh Baitian yang membuat dia berubah menjadi sosok monster.
Ledakan tubuh Bai Tian yang membuat dia berubah menjadi sosok monster. Ledakan kekuatan spiritual juga langsung terjadi. Dia juga mendengar suara yang terus menyuruhnya untuk membantai mereka semua. Intinya, kesadaran tersebut adalah kebencian yang mendalam seperti menyuruh untuk balas dendam. Dan juga salah satu bawahan dari pria gemuk satu ini menjadi korban pertamanya. Satu serangannya pun langsung menghancurkan setengah hutan bambu dan semua bawahan darinya pun langsung dibabat habis olehnya. Serangan yang begitu brutal langsung menyisakan mereka berdua. Bai Tian pun langsung melangkah ke hadapan mereka berdua yang sudah ketar-ketir terhadapnya. Dan juga dia menyuruh dua orang tersebut untuk melawannya sekaligus. Yin Peng juga langsung memprioritaskan saudara-saudaranya dari Bai Tian yang terluka parah. Dan kembali kepada Bai Tian, mereka berdua bukanlah tandingannya saat ini. Mereka yang berhadapan tatap muka dengan Bai Tian, dia pun langsung bisa merasakan ada bau ketakutan antara mereka berdua. Tetapi mereka masih saja berani untuk mengancam kalau keluarga mereka itu banyak sekali jumlahnya. Malah ancaman tersebut membuat Bai Tian yang sedang kerasukan menjadi semakin tertarik dan menantangnya untuk datang semua kepadanya. Si pria gemuk tersebut juga langsung dibantai olehnya hingga menjadi butiran darah. Hal itu juga membuat Yin Peng mengingat kalau monster itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan juga monster itu tidak mempunyai pikiran serta perasaan sama sekali. Sekalinya monster itu muncul, maka dunia akan berlumuran darah walaupun sudah menghabisi banyak sekali nyawa. Dia tidak akan pernah bisa memuaskan kebencian yang dimilikinya. Jadi monster adalah bahaya yang sangat besar di muka bumi ini. Terlebih monster itu juga tidak bisa diakhiri karena dia akan terus bereinkarnasi dan bangkit terus-menerus. Jadi sebaliknya, para kultivator atau pahlawan dunia membuat warisan kultivasi untuk menghancurkan semua monster di dunia. Lalu dia juga berniat untuk menghabisi nyawa dari Bai Tian yang sudah berubah. 不顾拜天，你已成魔，我只会杀戮才对。不可能！ Tetapi monster tersebut berkata kalau ini sangat membosankan, padahal saudara-saudaranya sedang kritis, tetapi dia mencoba untuk menghalangi jalannya. Dan ia pun langsung melompat dan juga memberikan sedikit energi kepada mereka semua. Alhasil dengan kekuatan saat ini ia berhasil menyembuhkan mereka semua yang terluka. Hal itu membuat Yin Peng menjadi sangatlah bingung. Ternyata Bai Tian berhasil mengambil setengah kesadarannya. Dan dia juga mengingat masa lalu dia bersama Mingyu. Kalau dia itu masih mempunyai janji untuk menjadi nomor 1 dunia dan melindungi hidupnya. Serta dia pun langsung kembali ke wujud manusianya. Yin Peng juga mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya. Jadi dia merasa iba kepadanya karena dia ternyata manusia. Tetapi mengapa memiliki wujud monster ini ya? Pemahaman berbeda dari ketua sekte dengan kenyataan aslinya guys. Dan mereka semua juga akhirnya terbangun dan pulih total. Namun sayangnya Bai Tian tidak dalam keadaan bernapas. Yang mereka pun mengira Bai Tian sudah tewas. Dan Yin Peng mengira kalau Bai Tian sudah menukarkan nyawanya untuk kehidupan mereka semua. Dan bisa dilihat batu esensi juga telah berubah menjadi warna putih. Yang ternyata kekuatan dari dalam batu itu telah terserap ke dalam Bai Tian guys. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Karena cerita sudah usai maka Mimin pamit undur diri.